Assalamualaikum Ibu Novi. Waalaikumsalam Bu Andriani. Gimana kabarnya? Kabar alhamdulillah baik Bu. Bu Andriani gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baiklah Bu Novi, sebelum kita melakukan coaching, sebagai permulaan saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu Novi. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Oke, baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang saya pegang ini. Apakah sudah sesuai dengan alur serta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Juga jangan lupa harus disesuai dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau present. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oh ya, oke. Kemudian untuk selanjutnya kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oh ya, baiklah. Kemudian ini yang terakhir Bu ya, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan pada coaching kali ini? Saya ingin coachee menemukan solusi permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Oke, saya bisa lihat itu. Oke. Assalamualaikum Bu Hera, gimana kabarnya nih Bu? Baik Bu Novi, alhamdulillah. Bu Novi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar ada yang mau disampaikan nih, bener ya? Betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Oke, tapi sepertinya untuk obrolan kita tidak bisa lama ya, sekitar mungkin 10-15 menit itu cukup ya Bu buat kita ngobrol. Terus apa nih yang ingin disampaikan? Begini Bu, terkait dengan rekan-rekan di sekolah, saya perhatikan dari tahun-tahun sepertinya tidak ada perubahan ya mengenai penyampaian pembelajaran, masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi. Padahal kita ketahui ya Bu, sekarang zaman sudah semakin maju, teknologi juga semakin berkembang. Alangkah baiknya kalau kita lebih menggunakan metode yang variatif gitu Bu. Berarti di sini saya garis bawahi bahwa pembelajaran yang kurang bervariatif serta metode yang digunakan itu begitu ya Bu ya? Iya Bu, pembelajarannya kurang variatif, metodenya masih sama saja. Oke, dari percakapan ini kira-kira nih apa yang Ibu Hera dapatkan? Gini Bu, saya inginnya adanya perubahan, misalnya metode atau media pembelajaran yang lebih variatif agar anak-anak tidak terasa jenuh begitu Bu. Guru kan bisa menggunakan metode praktek langsung nih Bu, jadi sekolah saya itu sangat dekat dengan alam. Alangkah baiknya kalau dimanfaatkan seperti itu Bu, atau anak juga bisa diajak bermain peran Bu supaya mereka bisa bersemangat, atau paling tidak lah Bu ya, guru bisa membuat PowerPoint lah daripada tidak mempunyai media sama sekali. Oh gitu. Oke, tadi pembelajaran variatif dengan menggunakan variasi media dan metode ini itu bisa dikatakan adalah kondisi ideal yang ini Ibu harapkan ya. Itu kira-kira berada di level 10 ya Bu. Nah, kira-kira nih di sekolah Ibu Hera sendiri posisi itu ada di level berapa? Sepertinya masih di level 5 ya Bu. Karena di sekolah saya itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga untuk level yang lebih tinggi saya rasa sepertinya masih agak sulit ya Bu. Jadi saat ini ya di level 5 itu. Oke, di level 5. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa sih yang ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah seperti yang Ibu Hera harapkan?
Mungkin bisa ditingkatkan di level 7, Bu. Karena untuk meningkatkan ke level yang lebih tinggi lagi, ya itu tadi memang agak sulit ya, Bu, mengingat guru-guru saya banyak yang sudah senior. Jadi dari level 5 ke level 7 saya rasa masih bisa ditingkatkan. Oke, di level 5 ke level 7 ya Bu. Kira-kira untuk peningkatan ke level tersebut, usaha apa yang ingin Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya ya, Bu, tentang rencana tindakan saya selanjutnya. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring individu, Bu, antara saya dan rekan guru, secara face to face tapi secara bergantian gitu. Oh gitu, oke lah. Nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman itu nyaman dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya nanti coba konsultasikan dengan kepala sekolah ya, Bu, untuk mengadakan kegiatan semacam pelatihan atau workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian pembelajaran menggunakan metode dan media yang lebih variatif tadi. Oh, berarti Bu Hera ini sudah merencanakan mentoring ya Bu, pendampingan atau pelatihan dan workshop. Dari ketiga-tiganya ini, Bu Hera untuk saat ini lebih nyaman atau merasa lebih cepat terrealisasikan di strategi yang mana? Sepertinya mentoring ya, Bu, karena kalau pelatihan atau workshop kan masih perlu persiapan yang matang. Ada juga waktunya juga tidak sebentar. Kemudian biayanya juga karena butuh narasumber yang kompeten, jadi ya lebih nyaman yang saya lakukan yaitu tadi, Bu, mentoring tadi. Oke, mentoring ya Bu ya. Dalam kegiatan mentoring ini Ibu Hera kira-kira membutuhkan support atau bantuan siapa Bu? Ada sih, Bu, mungkin saya akan minta bantuan rekan di sekolah yang memang ahli di bidang IT atau guru yang sudah biasa menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Misalnya di sekolah saya itu ada Bu Yusmiarti, Bu, atau saya juga bisa minta bantuan Pak Hengki nantinya. Oh gitu. Berarti Ibu Hera ini mau melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan guru. Kapan nih kira-kira akan Ibu realisasikan rencana tersebut? Insya Allah secepatnya, Bu. Minggu depan saya akan coba koordinasi dulu dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu Hera, bagus sekali ya Bu Hera. Nah kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang sudah Ibu Hera dapatkan? Alhamdulillah dari percakapan kita hari ini saya sudah dapat gambaran kayaknya, Bu, bagaimana cara supaya terjadinya perubahan di sekolah saya dengan kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan-rekan di sekolah yang memang punya keahlian di bidang tersebut. Alhamdulillah Bu Hera kalau sudah. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Ibu Andriani. Bu Novi tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Hera. Alhamdulillah sudah. Sebelum penutupan ini ya Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Aur Tirta, dengan yang pertama menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya serta menemukan solusi dari permasalahannya. Oke Bu Novi, menurut saya sebagai observer, tadi pada proses coaching, Bu Novi dan Bu Hera sudah berjalan dengan baik. Juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Bu Novi juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Hera, sehingga Bu Hera bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Iya, alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan Bu. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini?
Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara memahami lagi proses tirta supaya saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik lagi. Amin, Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya Bu ya. Semoga semangat terus melakukan coaching. Iya, harus semangat Ibu ya. Baiklah Bu, kita tutup coaching kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ya, Ibu Andriani. sama-sama. Assalamualaikum Bu Andriani. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Masih tetap semangat kan? Alhamdulillah sehat. Iya dong, tetap semangat Bu. Bu Hera gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar Ibu mau melakukan coaching ya? Rencananya begitu Bu. Insya Allah saya akan melakukan coaching dengan Ibu Novi. Oh, dengan Ibu Novi ya. Apa nih persiapan Ibu untuk coaching kali ini? Yang jelas persiapan awal itu ya waktu. Kemudian saya sudah koordinasi dengan Ibu Novi untuk pelaksanaan coaching hari ini di perpustakaan. Dan kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk menggali permasalahan yang Ibu Novi alami. Baik. Dari persiapan-persiapan tadi, apa nih kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Seperti kita tahu ya Bu, bahwa kompetensi dalam coaching itu kan ada mendengarkan dengan aktif, kemudian kehadiran penuh, supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh coaching kita. Kemudian saya akan mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot agar bisa mengembangkan kompetensi yang dimiliki coaching. Begitulah kira-kira. Baik, jadi semuanya sudah disiapkan ya Bu. Mudah-mudahan kompetensi itu bisa muncul nantinya. Ya, insya Allah. Nah, dari 3 kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, nantinya kompetensi apa yang ingin Ibu fokuskan sebagai coach? Sebenarnya 3-3 itu ya kita harus fokus ya Bu ya. Dicobalah ya, tapi insya Allah dengan kehadiran penuh saya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach dengan baik. Kemudian saya akan secara aktif memberikan umpan balik, pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Jadi kehadiran penuh dan aktif mendengarkan dengan memberikan umpan balik ya Bu akan diterapkan dan kita fokuskan pada coaching kita hari ini ya Bu. Iya betul. Baik Bu, selanjutnya Ibu sudah menemukan indikator yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini. Tujuannya apa ya kira-kira? Tentu saja harapan saya coaching berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan ketika Bu Novi menyampaikan masalahnya nanti saya bisa menanggapi. Assalamualaikum Bu Andriani. Waalaikumsalam Bu Novi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Hanya saja ada sesuatu yang sedikit mengganjal ya Bu di hati saya. Kira-kira Bu Andriani punya waktu nggak nih untuk mendengarkan sedikit permasalahan yang saya alami? Insya Allah saya ada waktu Bu. Tapi kalau boleh saya tahu apa yang akan Ibu harapkan setelah pembicaraan kita ini? Iya Bu, setelah saya mungkin perbincangan kita ini saya berharap saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya alami. Kira-kira bisa kan Bu ya? Tentu saja dong Bu. Dengan senang hati saya bisa jadi teman berbagi untuk permasalahan yang sedang Ibu alami. Kalau saya boleh tahu permasalahan seperti apa ya Bu? Begini Bu Andriani, di dalam kelas pelajaran ekonomi itu kebetulan mata pelajaran ini saya ampuh, ada seorang murid namanya Rani Bu. Anak tersebut saya kenal dengan anak yang pintar, selalu mendapatkan nilai bagus. Kemudian ketika ada tugas selalu dengan cepat mengumpulkan dengan hasil yang bagus menurut saya. Nah, permasalahannya anak ini ketika metode pembelajaran saya ganti ke diskusi, anak ini saya lihat tidak bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, jadi lebih memilih menyendiri gitu loh Bu. Pasif dia jadinya ya? Iya benar Bu. Kira-kira jika diidentifikasi
kenapa anak tersebut malah tidak bisa bekerja sama dengan teman-temannya tuh? Iya. Kalau saya perhatikan si Rani tersebut Ibu tidak bisa bekerja sama dengan teman satu kelompok karena mungkin ada beberapa faktor. Itu yang saya lihat ya Bu. Oh begitu ya, ada beberapa faktor jadi Bu ya. Mm-mm. Kira-kira yang menyebabkan anak tersebut tidak bekerja sama dengan teman-teman satu kelompok itu karena apa ya? Iya Bu, sempat saya tanyakan pada satu waktu ketika pertama kali saya melakukan kelas diskusi. Ternyata Rani ini lebih suka belajar secara individu, mandiri, tidak dalam kelompok. Karena dalam kelompok, kalau menurut Rani, ada beberapa teman-teman yang lebih sering bercanda, jadi tidak fokus pada pelajaran. Dan itu yang tidak disukai dari Rani. Itu Bu. Baik Bu, setelah Ibu mengetahui permasalahan si Rani ini, kira-kira bagaimana langkah Ibu selanjutnya untuk mengatasi masalah yang terjadi pada Rani? Saya berharap dengan dalam pembelajaran diskusi kelompok ini, anak-anak lebih mudah memahami tujuan yang ingin saya sampaikan dalam pembelajaran. Salah satunya itu yang ingin saya capai itu adalah anak mampu berkolaborasi atau bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam hal ini mungkin permasalahan dalam kaitannya dengan mata pelajaran ekonomi. Kemudian anak-anak kalau bisa lebih pandai untuk berbagi dalam segala hal. Belajar saling menghargai dan saling menghormati antara mereka sendiri. Itu Bu. Baik Bu Novi, menurut saya itu rencana yang sangat baik karena berusaha mengenalkan anak tentang pentingnya kerjasama dalam kelompok belajar itu penting sekali. Namun menurut Ibu, untuk anak yang di dalam kelompok masih suka bercanda, perlu diberikan pemahaman dulu tidak Bu? Iya Bu, itu juga satu permasalahan ya Bu. Untuk anak yang dalam kegiatan masih sering bercanda, menurut saya juga mereka perlu diberikan pemahaman atau bimbingan tentang bagaimana baiknya bekerja sama, apa manfaatnya, dan seperti apa sih yang diharapkan dalam kelompok tersebut. Mungkin di awal membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya Bu, agar seluruh siswa secara bersama-sama menerapkan sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama. Yang kesepakatan tersebut dibuat pada awal pembelajaran. Salah satu isi kesepakatan mungkin saling menghargai. Ya. Itu Bu. Baik Bu, tentu saja jika dalam diskusi kelompok ada anak yang masih sering bercanda sehingga mengganggu teman-teman lainnya, ada baiknya kita ingatkan lagi tentang kesepakatan yang sudah dibuat dan untuk tetap dibimbing ya Bu. Iya Bu, insya Allah akan selalu saya ingatkan. Iya benar. Kemudian kapan Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut? Iya, rencananya kegiatan untuk bimbingan mungkin akan saya akan laksanakannya setelah jam pulang sekolah ya Bu, biar tidak mengganggu jam pelajaran. Bagus itu. Kemudian kira-kira apa komitmen rencana terhadap permasalahan Ibu ini atau yang akan Ibu terapkan nanti? Tentunya saya akan melakukan secara berkala ya Bu, dan terus menerus sampai saya melihat adanya perubahan terjadi pada murid-murid yang suka bercanda maupun terhadap Rani yang mungkin suka lebih memilih belajar sendiri daripada berkelompok itu. Ya. Kemudian kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk membantu Ibu dalam menjaga komitmen tadi? Dalam hal ini saya akan melibatkan yang pertama kepala sekolah ya Bu, agar beliau tahu sebagai penanggung jawab. Kemudian ada wali kelas serta rekan sejawat, dan yang tak kalah penting itu adalah orang tua murid ya, agar komitmen tersebut bisa berjalan dan saya terapkan. Iya, memang penting kita untuk saling berkolaborasi ya Bu, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian apa tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya? Untuk tindak lanjut mungkin saya akan melakukan komunikasi yang baik dengan murid, dengan orang tua murid.
serta menjaga komitmen ini agar bersama-sama melakukan bimbingan kepada anak yang mungkin susah bekerja sama, serta mengganggu atau yang sering suka bercanda sehingga pembelajaran mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Setelah melakukan bimbingan, saya berharap pembelajaran sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya, betul. Bagus sekali rasanya itu. Artinya semoga kedepannya agar siswa dapat lebih fokus belajar, Ibu akan terus melakukan bimbingan dan terus berkomunikasi yang baik dengan orang tua murid, kemudian memberikan bimbingan yang lebih kepada siswa yang membutuhkan. Baik Bu Novi, kira-kira bagaimana sekarang perasaan Ibu Novi setelah kita berbincang-bincang pada hari ini? Alhamdulillah ya Bu, setelah perbincangan kita ini walaupun singkat, Baik Bu, alhamdulillah ya sudah selesai kita melakukan proses coaching. Jadi gimana nih perasaannya setelah melakukan coaching? Alhamdulillah coaching kita berjalan dengan lancar ya Bu. Bu Novi sudah menceritakan semua permasalahannya beliau di kelas, dan saya juga sudah menanggapi dengan insya Allah dengan baik, dan alhamdulillah sudah ada solusi atas permasalahan tersebut. Jadi sudah ada ya solusi dari permasalahannya. Ini menurut Ibu indikator yang sudah tercapai belum indikatornya? Iya, tadi dalam coaching saya sudah menanyakan kepada Ibu Novi apa yang beliau rasakan. Ternyata Bu Novi ingat apa yang dialaminya dan disampaikan dalam obrolan tadi. Ternyata beliau menemukan sendiri apa yang harus dilakukan, atau beliau menemukan sendiri solusinya, Bu. Oke. Tadi selama proses coaching saya juga mencatat beberapa bagian yang penting. Ini saya sampaikan ya Bu ya. Obrolan coaching tadi berjalan dengan santai namun tetap fokus pada permasalahan. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan dengan baik seperti kompetensi yang Ibu ingin kembangkan, yaitu mendengarkan dengan aktif. Kemudian Ibu juga sudah berada dalam permasalahan Ibu Novi, sehingga Ibu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Ibu Novi, dan yang paling penting menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh Ibu Novi, serta dapat memberikan umpan balik bagaimana nantinya jikalau itu sudah dilaksanakan dan memberikan bimbingan seperti apa. Itu yang sudah saya catat barusan ya Bu. Baik Bu, untuk selanjutnya apa nih kompetensi yang akan Ibu kembangkan setelah ini? Baiklah, kalau tadi selama coaching saya sudah berusaha sekali untuk tetap menghadirkan kehadiran penuh ya Bu, kemudian mendengarkan permasalahan apa yang dialami oleh Ibu Novi, kemudian aktif mendengarkan apa yang Ibu Novi ceritakan dengan saya, kemudian saya juga memberikan umpan balik. Tapi mungkin yang perlu dikembangkan itu adalah mengembangkan pertanyaan yang berbobot, supaya Bu Novi bisa menangani masalahnya sendiri. Baik Bu, ini ada satu pertanyaan lagi ya. Menurut Ibu indikator seperti apa sih yang coach tadi sudah berhasil sampaikan? Tadi selama coaching ternyata Bu Novi lebih semangat ya Bu, sehingga beliau berhasil menemukan solusi atas permasalahannya itu tanpa saya memberikan masukan. Saya hanya menggali lewat pertanyaan-pertanyaan, dan beliau menjadi lebih lega mengeluarkan unek-unek beliau atas permasalahan yang terjadi di kelasnya. Jadi indikator keberhasilannya menurut Ibu yaitu Ibu Novi lebih bersemangat dan Ibu Novi telah berhasil menemukan solusinya. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya, dan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menjadi observer dalam coaching kali ini, dan semoga kita bisa terus berlatih ya Bu untuk menjadi lebih baik. Saya juga berterima kasih banyak Bu sudah mau memantau coaching saya pada hari ini. Kalau begitu saya izin ya Bu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Assalamualaikum Bu Hera. Waalaikumsalam Bu Novi. Bagaimana kabarnya Bu Hera? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Bu Hera. Ini sebelum melakukan kegiatan coaching pada hari ini, saya akan mengajukan pertanyaan ya sama Ibu. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kegiatan coaching kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, saya akan mengamati percakapan yang dilakukan Ibu Hera dan Ibu Andriani.
dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang saya pegang ya Bu ya. Apakah coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach sehingga mampu memunculkan ide-ide yang dapat memecahkan masalah pada diri coach itu sendiri. Selain itu juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Saya berharap kegiatan coaching ini juga tetap menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Baiklah, pertanyaan yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching saat ini? Pada coaching kali ini saya ingin mengembangkan kehadiran penuh Bu ya, atau present, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kira-kira kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Kompetensi yang spesifiknya saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya, selanjutnya nih Bu ya, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan pada coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya Bu, dan juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baiklah Ibu, saya rasa cukup di sini saja dulu ya Bu, pra-observer kita pada kesempatan ini, dan silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach yang ada ya Bu. Terima kasih ya Bu atas waktu dan kesempatannya. Baik, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Hera. Waalaikumsalam Bu Andriani. Bu Hera, sesudah pulang sekolah nanti ada yang ingin saya sampaikan sama Bu Hera. Kira-kira Ibu Hera sibuk nggak hari ini? Enggak juga Bu ya, insya Allah saya bisa kok. Sepertinya ada yang penting sekali ya. Ya gimana ya, dibilang nggak penting, tapi ini penting bagi saya. Sepertinya saya membutuhkan coaching deh Bu, agar mendapatkan jalan keluar atas permasalahan saya ini. Baiklah, kita ngobrol di perpustakaan saja gimana? Oh ya, kalau boleh tahu, kira-kira mengenai apa ya Bu? Nah, ide yang bagus tuh Bu, di perpustakaan kayaknya akan lebih leluasa untuk ngobrol. Sebenarnya yang saya akan bicarakan ini mengenai tugas tambahan yang dibebankan kepala sekolah kepada saya Bu. Oke, mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan ya Bu. Amin, semoga saja Bu. Baiklah, sampai jumpa di perpustakaan ya Bu. Nah, Bu Andriani, dari pembicaraan yang akan kita lakukan sekarang, apa yang Ibu ingin dapatkan? Saya sebenarnya ingin mendapatkan solusi untuk dilema yang saya sedang hadapi sekarang Bu. Sepertinya yang saya katakan sebelumnya bahwa saya diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah untuk bergabung dalam tim manajemen pengelolaan keuangan sekolah Bu. Wah, berarti Ibu dianggap mempunyai kemampuan di bidang keuangan. Itu hal yang bagus Bu. Sepintas memang terlihat bagus Bu, tapi sebenarnya itu sangat berpengaruh terhadap kelas yang saya ajar Bu. Coba Ibu deskripsikan lebih jauh, pengaruh seperti apa yang Ibu maksud? Begini Bu Hera, ketika laporan yang harus kami buat belum selesai, sedangkan tenggat waktu sudah hampir habis, otomatis kami harus bekerja ekstra dan terkadang mengganggu konsentrasi dan waktu saya ketika mengajar di kelas Bu. Maksudnya mengganggu konsentrasi itu seperti apa ya Bu? Maksudnya begini loh Bu, terkadang ketika kami harus lembur dan bekerja ekstra, pada akhirnya timbul rasa lelah. Jadi ketika masuk kelas, saya sudah susah rasanya mau konsentrasi mengajar anak-anak karena terbayang pekerjaan yang masih harus lembur lagi Bu. Saya merasa tidak maksimal dalam mendidik anak-anak Bu. Maksimal di sini berarti Ibu Andriani merasa bahwa Ibu sering tidak bisa menghadirkan diri sepenuhnya Bu ya terhadap anak-anak. Betul sekali Bu. Saya merasa sekedar menjalankan kewajiban saja karena pikiran saya terbagi-bagi Bu. Saya sekarang bisa merasakan yang Ibu rasakan ya. Memang membingungkan ya Bu. Jadi menurut Ibu semuanya tidak bisa dijalankan sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan ya Bu?
Sebenarnya bisa Bu, untuk hal-hal tambahan jika itu memang ada, itu bisa dianggarkan dan dimasukkan ke dalam rencana pembelanjaan tahun depan. Sebenarnya jika penggunaan dana sesuai dengan perencanaan, pekerjaan kami itu di tim pengelola tidak akan menjadi repot seperti ini Bu. Itu artinya bisa dilakukan 100% sesuai dengan perencanaan ya? Tentu tidak Bu. Pada saat realisasi tetap akan ada yang tidak sesuai, tapi paling tidak 80% terrealisasi sesuai perencanaan awal Bu. Oh begitu ya. Lalu untuk membuat realisasi penggunaan yang sesuai dengan perencanaan awal, menurut Ibu Andriani apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya, satu-satunya jalan yang mengadakan komunikasi dan berdiskusi dengan kepala sekolah Bu, untuk melakukan pembelanjaan yang sesuai. Kalau sekiranya ada yang mendesak dan membutuhkan dana, itu bagaimana Bu Andriani? Sebenarnya itu boleh saja Bu, asalkan tidak terlalu menyimpang dari perencanaan. Oh boleh, berarti ya Bu? Iya Bu, sebenarnya bukan saya saja yang menghadapi masalah yang sama seperti ini Bu Hera. Beberapa teman saya dalam tim juga mengalami hal yang sama. Saya bisa paham Bu Andriani, karena untuk kita di sekolah dasar memang belum ada tenaga khusus yang memang sesuai dengan bidangnya, yaitu pengelola keuangan. Betul sekali Bu, akhirnya kami guru yang jadi korban. Berarti untuk meringankan dalam pengerjaan tugas tambahan tersebut harus dikoordinasikan ulang ya Bu dengan kepala sekolah. Kira-kira kapan Ibu akan menghadapi kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, rencananya begitu Bu, kami akan mengadakan koordinasi ulang dengan kepala sekolah. Dan siapa kira-kira yang bisa diajak untuk membicarakan hal ini? Rencananya saya akan mengajak teman-teman kita yang mempunyai masalah yang sama. Sebelum menghadap kepala sekolah, saya akan berdiskusi dulu dengan rekan-rekan kita. Kemudian kami akan menentukan waktu dan menentukan hal-hal apa saja yang dianggap perlu disampaikan Bu. Itu bagus Ibu, artinya ada kesepakatan dan persamaan persepsi ya antara tim yang ditugaskan. Kapan Bu kira-kira akan menghadapi kepala sekolah? Mungkin dalam waktu dekat Bu, minggu-minggu inilah. Kasihan anak murid saya kalau masalah ini terus berlarut. Betul sekali Bu, makin cepat makin baik ya. Bisa jadi kami juga akan mengusulkan untuk merekrut tenaga profesional di bidang keuangan Bu. Nah itu juga bisa jadi masukan yang bagus Bu. Saya rasa jika Ibu melakukan rencana seperti itu, kepala sekolah juga nantinya mengerti Bu. Saya tunggu ya Bu update ceritanya. Betul sekali Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Insya Allah nanti kalau sudah bertemu dengan kepala sekolah, saya akan menceritakan lanjutannya sama Ibu. Sama-sama Ibu Andriani, saya senang sekali loh Bu bisa dipercaya untuk berbagi masalah yang Ibu hadapi. Semoga Ibu akan kembali fokus dan bersemangat mengajar siswa-siswa di kelas Ibu. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Hera sudah meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih Bu. Ya, saya pamit Bu. Bu Hera, alhamdulillah ya, Ibu sudah melakukan coaching ya Bu ya. Gimana nih perasaannya setelah di coaching? Alhamdulillah coaching saya dengan Ibu Andriani berjalan dengan lancar ya Bu. Ibu Andriani juga sudah menceritakan permasalahannya beliau mengenai tugas tambahan yang lumayan mengganggu ketika beliau mengajar, dan saya juga sudah berusaha menanggapinya dengan baik. Kemudian alhamdulillah Ibu Andriani sudah menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, jadi sudah ada solusi ya atas permasalahannya. Jadi menurut Ibu, apakah indikatornya sudah tercapai gitu? Alhamdulillah sudah Bu. Tadi dalam coaching saya sudah berusaha menerapkan alur cerita dan melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan. Alhamdulillah dari pertanyaan-pertanyaan tersebut beliau dapat menemukan solusinya sendiri dan apa yang harus dilakukannya di waktu yang akan datang. Oke, jadi selama proses coaching nih ya, saya juga sudah mencatat beberapa bagian yang menurut saya penting. Saya dapat melihat obrolan coaching tadi sudah berjalan dengan santai, kemudian tetap fokus pada permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan dengan baik, seperti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot.
Kemudian saya juga melihat kalau Ibu sudah berada dalam permasalahan Ibu Andriani, sehingga Ibu bisa merasakan apa yang Ibu Andriani rasakan. Dan hal yang paling pentingnya adalah Ibu mampu membuat Ibu Andriani menemukan solusi atas permasalahan yang dialaminya tanpa perlu menggali lebih banyak lagi, Ibu ya. Baik Ibu, untuk selanjutnya kira-kira kompetensi yang akan Ibu kembangkan setelah ini apa ya Bu ya? Menurut saya, kalau tadi selama coaching ya Bu ya, saya sudah berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mendengarkan permasalahan yang beliau alami. Mungkin yang perlu dikembangkan, yang saya kira lebih banyak berlatih lagi ya Bu, untuk memahami proses alur tirta agar bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Oke, alhamdulillah. Senang saya melihat semangat Ibu. Baiklah Ibu, semoga kedepannya kita bisa kembali melakukan coaching yang lebih baik lagi. Amin Bu. Iya, baiklah, rasanya observasi kita hari ini cukup ya Bu ya. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dan terima kasih untuk semuanya. Saya juga berterima kasih ya Bu, sudah mau memantau coaching kami. Saya akan lakukan adalah memberi masukan positif kepada Ibu Andriani. Kalau boleh saya pamit duluan ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Hera, terima kasih.